Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan bercerita tentang pengalaman hidup manusia yang kalian mungkin kenal atau kalian belum kenal sebelumnya. Sudah nggak sabar kan? So, welcome Bro Mario. Hello, Bro what's Mario up? in the house di rumah jeda nih, di Yes. Ruang Jeda. What's up, Bro Magorilas? Mario ini terkenal dengan kata-kata Magorilas ya. Yeah, what's up, Magorilas. Magorilas? Nah, yang belum tahu nih, yang penasaran, Bro Mario ini nih seorang coach ya, coach. Jadi emang melatih di fitness, di gym, dan ya melakukan banyak hal tentang kesehatan. Ini orang jagoannya kesehatan nih. So Bristers, udah nggak usah tunggu-tunggu lagi. Suruh si Bro Mario aja kenalan sendiri ya. Bro, Oke. kenalan dong sama Bristers. Hi, Bristers. So tell them who you are. Terus apa ya? Ya lagi sibuk apalah? Yeah, man. Alright. First of all, gue senang banget akhirnya bisa sampai sini. It's such a beautiful place, and the restaurant is cool. I love it, and I'm just happy to be here ya. Thank you. So Bert, gue ini kerjaannya tuh coach in strength and conditioning. So gue ini seorang guru fitness dalam fitness and health ya. Udah gitu gue juga ya in a way I motivate people to get fit ya kan. I think it's my duty and it's my passion to get people fit gitu loh. Karena gue percaya banget sih olahraga is the best solution for your health. It's cheap, sometimes it's free, and then the results is always amazing. Yang mahal satu bro. Yang mahal tuh niatnya bro. Iya Tuh, betul. niat untuk olahraga tuh paling susah Bristers. Nah nanti ini gue panggilnya coach aja kali ya, Coach Mario. Coach Mario ini akan ngasih tahu kalian semua juga how to have passion in sport mungkin ya, karena teman-teman gue nih ya Bro Mario tahu lah siapa aja. Iya. Berhasil dia berubah nih yang gendut banget jadi kurus, luar biasa banget. Nah salah satu orang itu, ya sorry kita nggak boleh sebut nama di sini ya bro ya. Dia tuh dulu berisilah badannya dan sekarang very slim. Luar biasa banget, dan hasil karyanya Coach Mario di depan gue ini. Iya, banyak banget Bert. Gue tuh ya ada klien gue seorang model. Gak pernah mau olahraga. Kayak angkat beban tuh kayaknya tuh gila asing banget nih. Tapi itu dia tantangannya gue. Gimana sampai sekarang dia itu, Mar, where are you? I want to lift weights gitu kan. Oh, seriously? Yeah, even though she's a model gitu ya. Iya. But yeah, she likes to lift weights, and I think itu menurut gue itu hal yang sangat bikin gue merinding ya, karena I can change from dari orang yang stereotype begitu, and then become limitless. Wow. Jadi when she performs at the gym, showing good forms, showing the audacity, the discipline to do movement, itu I think as a coach that's one of my Achievement lah ya itu. ya. Terus ada juga nih Bert, ada lagi influencer lain, orangnya gak aktif di kehidupan olahraga because she's so busy. Yep. And then itu dia tuh, itu juga salah satu menurut gue, itu gue punya my goal supaya ajarin dia, give her motivation, constant motivation. Hey, how are you? Gitu kan? How are you doing? Lu udah pernah olahraga? Lu minggu ini udah olahraga belum? Gitu kan? What do you think about yourself? Gitu. Sampai di mana dia dari sekarang again, dia gak pernah olahraga, dia gak pernah aktif. Sampai sekarang dia bilang, Ko Mario, please, where are you? I need you. I need to work out. I love working out. Let's do this 3 times a week, 4 times a week. Come on, I feel the positive energy. I feel this endless energy coming out of me. Itu gue juga, that I think it's an achievement for me, and that's what makes this career
worth my time. Bristers, pas dia ngomong auranya terang banget, gila. Gue dengerinnya sampai kayak terkesima banget nih. Thank Karena you, Bert. memang membuat, apalagi sebagai coach ya, Yeah. membuat orang untuk mau olahraga kan itu tantangan tersendiri ya. Tantangan, mungkin alasan itu tuh bisa 1000. Bisa aja dia cedera, bisa aja dia, oh I got no time. At 4 I do this, at 6 I do this, at 7 I do this. I'm sorry Mario, I cannot do it. Nah itu dia, di situ dia, that's when you know you should never give up on your clients. And then give them solution. Hey, you know what, how about we train it this time? How about we do this? How about we do something simple begini. Sampai pada suatu saat, oke, I need to work out. Dari dalam hatinya sendiri ya. Iya. So, yeah, I love this job. I love this career. For me, it's a simple job, tapi it's an honest living. Kayak dimana we change people, we motivate people, we make people happy. And I think that fulfills my life. Gue bisa lihat sih Bristers, Coach Mario ini nih hatinya pingin bantu orang banget ini, pingin nolong orang. Mungkin dari passionnya dia bisa bantu dari segi kesehatan ya, udah Iya, pasti. Iya. Dan kelihatan banget dari cara dia ngomong nih, cinta banget sama namanya olahraga nih sekarang. Oke, bro, Yes. gue bisa ngeliat passion lo kan di sini. Coba gue boleh tahu nggak sih, maksudnya passion itu apakah sudah ada dari dulu atau belum? Dan perjuangan lu sampai kayak sekarang lu bisa melatih orang pasti panjang banget. Boleh nggak lu ceritain ke gua sama ke Bristers di rumah? Of course, Bristers. So, you know what? So ini dia, this is my life journey sampai sekarang ya. Gue udah umur 30 kepala 3 ya. Hopefully I still look young. But it's true, kalau olahraga itu it makes you ageless. It makes us ageless. Iya, betul. That's the real fountain of youth. Okay, back to topic. Jadi gue tuh ya, jadi gini, ever since I was young, I got like 3 brothers. And then occasionally they like to lift weights. They go to the gym. Pas lagi waktu itu gue anak paling kecil nih. And then I saw my brother. What is that? That is cool gitu kan. Karena gue juga orangnya dulu sekolah olahraga. And then titik pointnya tuh ya, my dad give me a Yo. My dad call me Iyo ya, Mario, Iyo. Ini gua kasih lu buku Arnold nih. Wow, the encyclopedia of bodybuilding. Wow. Arnold Schwarzenegger. Wah, gua lihat tuh kayak oh my god. Day and night gua kayak pelajarin satu-satu. Sets-nya apa, what do Arnold do, cara nge-pose gimana. So first of all, gua mulai dari bodybuilding. Cause I didn't know better, but I wanna get jacked. Ya kan? At teenager, I wanna get huge, I wanna get jacked. Lo pengen kelihatan keren lah Iyo. pas muda ya. Maksudnya, Bristers ayo lah, lo cowok-cowok di rumah kalau badannya kayak, woi ada kotak-kotak di sini. Yoi. Wah cewek-cewek nempel kali ya. So it starts from a simple motivation, terus dari gitu, jadi it becomes a discipline. Kalau gue di sekolah ya, orang-orang teman-teman gue tuh ya, salah satunya temen lu juga tuh. Iya. Teman baik gua nih pasti yang dibahas nih. Iya. Dia bilang, Mario, where are you? Kita hangout yuk, kita kesini. Gue selalu bilangnya, I'm almost ya. Oh, I'm at the gym. I need to do my sets, I need to do my repetition, I need to do my program. I can't skip a day, gitu kan. Waduh. And then, and so on. Pokoknya non-stop ya. After sekolahnya lulus, my dad, ini untung banget nih Bert. Untungnya my parents tuh quite open-minded. Apalagi kalau lagi di Supportive ya. seumuran segitu, kadang-kadang kan parents kan ada yang susah ya kan. Tapi thank God my parents is open-minded. Jadi bilang, hey yo, so what do you want to do? Do you want to become a lawyer? Do you want to go to business atau gimana? You know what? Can I learn more about the fitness? Di Australia, maybe somewhere yang I think di Australia ini is quite good at that time ya. Sekarang sih di mana di US juga bagus-bagus, keren pokoknya. Yeah. Tapi at that time, I think that's my best option. So I go there, and then I got my education, my formal education. It opens my mind. But then maybe time wasn't so kind. I need to work. I need to get back to work. To my to an office life. Ya,
Itu sekitar umur 23 ya, 22. Go back to work in an office. And Ini then, bicara working di office-nya Indonesia dong. iya, Tapi pas di Australia tadi ini benar-benar belajar ya. iya belajar. Oke. Terus guys, gue juga so back to topic ya. So when I come back, I got married juga gitu. Oke. Wah, tapi itu guys, kalau lu suka sama seseorang, lu siap untuk komitmen, give it a shot guys. Karena Ini dulu coachnya macam-macam ya. gak apa-apa nih gue sharing Gak ya. apa-apa dong, bagus banget sharingnya ini. Yes. So, you know what, Bert? Dulu gue tuh orangnya malas, Bert. Oh, oke, amazing. Gue dengerin lo sini sih disiplin banget ya mestinya ya. Disiplin, tapi at the same time, I don't like to do like new things. I don't Okay. want to try new things. Okay. And quite timid gitu kan ya. Kalau think about berkali-kali gitu. Padahal sebenarnya gak ada apa-apa gitu kan. Terus malu-malu Overthink kucing banget ya, dong. overthinking, malu-malu kucing. Tapi ya, with family, ya, for me, it gives me the boost. Jadi dari situ gue tuh mau maju. Oke. Karena when it comes to family, lu gak boleh egois lagi, ya kan? Lu mesti pikirin your wife, your kids, ya kan? And your future, maunya kemana. Jadi, wah itu asik banget sih menurut gue. Itu that's the moment dimana it propels me and it changed my mind. And pada akhirnya from that work life, akhirnya I pull the trigger. You know what? Gue dari dulu selalu pengen I want to go to this fitness industry. I think I'm ready gitu kan. Even though this is a risk, maybe banyak ada income. Of course kalau lu keluar kan you have no more income. Tapi ya udah, untung keluarga gue, my wife, my family itu bilang, you know what, go for it gitu kan. Why you still have the chance gitu kan. And so on. Nah dari situlah akhirnya gue jadi personal trainer. Tapi gue setuju banget sih sama kata-kata lu tadi. Family ini benar-benar yang mendobrak lu untuk menjadi orang lebih lagi. Di saat lu kayak ada batasan, Bristers ya. Di saat lu udah punya keluarga sendiri, lu merasa tanggung jawabnya ini berbeda loh. Mungkin kalau dulu pas kita kerja, lu lagi di kantor ya, kita tuh kerja kayak buat diri kita sendiri. Bener. Kayak ya gue nabung lah, gue lagi pengen beli, ya anggapnya dompet, beli Iya. baju, ya udah gue beli aja, nggak pusing. Cuma sekarang apa yang kita dapat sebagai kepala keluarga tentunya, pasti lu secara nggak sadar akan mikirin. Betul. Kayak anak gue nanti makan apa, istri gue nanti harus beli kebutuhan ini. Wah, it's just happen to be inside your mind. Betul. Kayak di otak lu akan muter hal-hal itu. Tapi gue setuju banget. Balik lagi, keluarga itu number one yang bener-bener nge-push lu. Betul banget, Bert. Apalagi istri lu. Iya. Istri lu, ya bukannya apa. Kalau istri lu nggak support lu, ya dari masa pacaran lah ya. Kalau nggak support lu, berarti ada yang salah tuh. Iya, I think you need to think twice. Iya. Karena kalau lu mau pikir masa depan, carilah yang cocok, carilah yang sepemikiran, carilah yang bukan toxic friend ya. Karena ini bicaranya bukan sekali jalan loh. Ini seumur hidup sampai lo mati. Yes. Bukan main-main. Yes. Dan gue jujur aja, coach. Gue kayak di dalam hati gue selalu bilang rezeki itu ada di istri pertama. Karena ya mungkin ya, sorry gue bukannya mau ngomongin yang ada 2 atau 3 ya. Cuma emang istri pertama lo yang membawa berkah lah buat keluarga. Itu menurut gua. Betul ya. banget, Bert. Tapi gua meneguhkan hal itu dan gua percaya itu benar-benar ada. Yes. Bro, Yes. balik lagi kita ke pembahasan yang tadi. Yes. Lu udah bercerita panjang, gua tahu lu sampai Australia. Gua yakin juga family business ada dong ya ini ya. Family business ada, tapi gue Lo nggak related lah. nggak ngikut ya, karena ya gimana pun mungkin pas di office itu pasti bantu keluarga mungkin ya, atau tempat lain. Ya, gue ada office bantu keluarga ya, with my brothers.
And then tapi ya bener banget sih. Gue tuh orangnya tuh kalau di kantor atau apa itu there is something inside me, Bert. Really, it haunts me for every day. Am I really doing the right thing? Is this what I really want? It feels stale. It feels like you only got one chance in life. Betul, You only betul. live once. YOLO, right? So mungkin ya Bert ya. Gue tuh punya pemikiran. You gotta be worth it gitu. You gotta make that time worth it. Otherwise, you're getting too old too soon gitu. Gue setuju. Ini kata-kata ini mungkin gua rangkum lagi ya bro ya. Karena mungkin YOLO-nya ini lebih ke arah yang lebih positif ya Bristers ya. YOLO ini emang orang-orang bilang you only live once lah apa. Jadi tapi kadang-kadang konotasinya negatif. Ya udah party aja terus ya kan. YOLO. Yeah. Enggak. Tapi lo harus sekarang mungkin semakin pendewasaan diri lo, kita mikirnya YOLO itu lebih ke arah kalau mau lebih bijaksananya, lo lahir di dunia ini pasti ada punya maksud dan tujuan tertentu. Betul. Lo ada di field yang mana, lo mau jadi apa, balik lagi itu kita yang tentukan otomatis karena masa depan ada di tangan kita masing-masing. Betul banget, Bert. Jadi YOLO-nya kita sebisa mungkin kita rubah ke dunia positif. Contoh, ya gue share dari pengalaman gue podcast ini karena gue merasa lingkaran gue segini nih. Tapi gue nggak tahu nih, mungkin dengan gue bikin podcast dari lingkaran ini yang kena impact segini. Dan tujuan gue apa? Gue pengen membuka mata anak-anak muda sekarang dengan pengalaman hidup orang-orang termasuk Coach Mario ini. Mungkin di luar sana ada yang pengen jadi trainer juga. Nothing to be ashamed of. Betul. Ya kan? Karena ini positif sekali. Dan dengan belajar hal itu, kita bisa buka pikiran, bisa tahu mana jalan yang perlu kita tempuh gimana sih. Nah makanya nih, gue sharing dari berbagai pengalaman orang-orang nih. So, bro, lu kan tadi bilang sempat kerja di bisnis keluarga. Balik lagi ke situ ya. Terus pas di Australia lo nggak kerja dong? Lo Enggak. terus sampai akhirnya lo benar-benar menemukan jati diri ini berapa kali gonta-ganti kerjaan? Nah, itu dia. Again, it's not an easy journey ya. It's actually gonna be tough. By that moment gue bilang, okay, this is it. I'm gonna be a PT. I'm gonna be in the fitness industry. Nah, mulailah networking. Cari-cari temannya, you know what? I think I get this idea. Do you wanna work together atau gimana gitu kan ya? Nah, waktu itu gue ada sempat pertama kali coba gue joinin sama teman-teman gue bikin kayak gym kecil-kecilan. Itu pada era 2000, well basically pas gue umur 24 lah, 23, 24 gitu ya. Udah ada keluarga, tapi baru gitu kan ya. Itu gagal gitu, biarpun we got nothing gitu, begitu pokoknya you know kan Indonesia, everything ada biaya. Betul. Everything ada, it's more than just a simple black and white. Ada ini, ada itu. There's just so many matter. Sampai pada akhirnya gue gagal. Nah gue gagal. Dan Albert, gue balik lagi actually ke kerja kantoran. Okay. Tapi if that still haunts me, you know what? I'm not gonna give up. This ain't me. I don't feel working in an office is really my thing, gitu kan? Even though lumayan juga sih di office gue jadi bagian marketing, and lumayan lah ya berkarya juga. Tapi inside gue masih ada that goal that I want to achieve gitu ya. Karena I do believe that time itu tuh gak bisa dikembalikan. Betul. And chances are getting kecil ya. So if you like something, always put that in the back of your mind and don't lose it, you know. Always be consistent. That's salah satu gue punya my backbone ya.
consistency, discipline beats sometimes, a lot of times maybe beats smartness. Karena Ya, practice makes perfect. betul, Lu practice makes maksudnya perfect. orang banyak yang suka baca ya. Mungkin di Instagram atau di berbagai sosial media yang kalian ikuti ada yang tulis tuh apa kalau lahir miskin itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin itu salah kamu. Iya, benar Karena banget. hidupnya benar-benar ada di tangan kamu dan termasuk Bro Mario ini. Ini cerita nih benar-benar menceritakan konsistensi nih berarti. Karena itu udah gagal, berarti itu gagal pertama Gagal pertama. ke kantor, terus ada bikin lagi. Ya, jadi basically gini, gue lanjut lagi ya. Jadi, but then tiba-tiba gue kan kadang-kadang kayak ketemu temen lah ya, ketemu teman. Tiba-tiba ada temen gue juga actually I'm interested in fitness industry. Nah dari situ tuh, padahal tuh udah berapa tahun dari maybe like I was like I think gue umur 4 more years lah down the line ya. Nih ibaratnya emergency buttonnya diteken nih. Iya. Mup, langsung bunyi, alert langsung. Wah semangat banget pas ini. That's it guys. Jangan pernah tinggalin that your dream ya. Whatever it is. And then udah gue langsung ngomong ke istri gue, I think we have a shot here. You know what? Let's do this again. And then I'll do it again. Jadi gue yang dimaksud ini ya lebih jelasnya. Gue tuh punya salah satu part owner dari sebuah gym. Namanya The Power Lab. Nah dari situ guys, disitulah gue kembali lagi ke fitness industry ya. Biarpun gue sebagai owner kecil, gue tabung-tabung uang yang gue udah kerjain dari kantor. Nah again, I'm willing to take the risk. Even though it's still a new project, baby project ya kan. Take the risk guys. You never know what you're gonna get. Tapi what happened with the second opportunity? Kesempatan kedua lu gimana nih? Ya, it's good now sekarang because of this second Sampai opportunity. sekarang kan? Gue sekarang ada di posisi where I want to be. Wow. Akhirnya. Tapi bicaranya proses Bristers. Yes. Karena semua nggak ada yang bisa ngomong, waktu yang menjawab. Yes. Buktinya tadi dia mulai dari umur 20 sekian tahun sampai akhirnya baru bisa merasa puas dan bangga mungkin ya. Ya puas mungkin belum karena dia masih terus belajar. Bangga dengan kedudukannya sekarang di umur 30 tahunan. 10 tahun loh Bristers, nggak main-main. 10 years of Hustling. Hustling and consistency. Wow. Nah dari situ kita mungkin ceritanya lebih ini ya, udah nyampe nih ke PT nih ya. Nah maybe my next point is dari sini gimana how do you become success as a PT? Ya. Ya kan, as a coach gimana? Remember guys, everything starts small. Dimulai dari satu orang, ya kan. We do our networking, kita we promote ourselves ya. We always have to be proud of ourselves ya. Itu Setuju. that's one thing. Maybe on Instagram it's free ya kan. Get people to know you, kenalan. Nah begitu mungkin udah ada potential client, ada orang, you know what Mar? I think I have time and I wanna train with you. Nah di situ dia nih guys. Start from one client ya. Tapi kita jadi orang again. We gotta give our best shot ya. We gotta give our best shot. Do your research and then begitu kalian datang, be the best of who you are. And maybe gini ya, as a coach, you gotta put people in you gotta put yourself in their shoes. Jadi kita kadang lalai gitu, maksudnya kayak terlalu agresif bikin program. Oh hari ini kamu mesti squat, mesti ini, mesti itu. Tenang guys, maksudnya you gotta put it in their shoe gitu loh. Mereka apakah ada cedera? Karena zaman sekarang details matter. Betul, setuju. Kalau kita kerja ignorant, people can see that gitu. Nah dari situlah satu orang happy, nanti dia panggil tuh temennya,
you know what? This is a good trainer. I do recommend this guy to you. Datanglah jadi 2, jadi 3, jadi ini 4. free marketing nih. Kenapa? Karena dengan kalian memberikan yang terbaik dalam setiap saat, kalian mengerti pasar yang kalian hadapi, orang-orangnya, mereka akan memberikan positive feedback, positive respon yang akan diberikan ke lingkaran yang mereka. Dan lingkaran itu ya dari satu orang akan keluar lagi. Mungkin kalau di matematika namanya diagram Venn. Nah itu akan terjadi. Dan ini yang dirasakan nih. Wow, I didn't know about diagram Venn. Tapi bener banget sih Bert. You give it your best shot, okay? You take care of your client. Don't be ignorant. Take care of them, ya kan? Dari situ bang akhirnya developing. Sampai pada akhirnya Bert, gua kerja Bert ya, gila banget sih. Gua kerja dari jam 6 pagi, ya bangun jam 4. Ada klien jam 6 non-stop 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I only got 10 minutes to eat. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I didn't have dinner. That's right, I didn't have dinner. 7, 8, 9. Nah 9 baru gue pulang. Nah di situ dia. Terus gue kan punya client list schedule kan. Itu sampai rebutan. Pokoknya begitu ada peraturannya gampang. If you can train, lepasin aja namanya. Nanti maybe someone will take. Itu langsung rebutan. Begitu udah 5 menit lepas, jebret ambil. Nah, wow. Itu seru banget guys. Itu apa kalau orang bilang capeknya capek enak lah ya, pusing enak. Capeknya happy gitu. Karena maksudnya ada membuahkan hasil lah ya. Wow, ini ceritanya benar-benar begitu dia menemukan passionnya dan terjadilah, udah lupa waktu nih. Betul. Kerjanya langsung totalitas saja yang betul. Wah gila, dari jam 6 sampai jam 9. Iya, 13 jam loh. 13 jam. I don't have time to sit sometimes. And kalau ada aku waktunya latihan, itu palingan pas lagi nyuri-nyuri, he cannot come, I'm free, okay, it's time for me to train. And then lagi, wah seru banget. Tapi it all starts from one. You only got one chance, you're gonna get one shot, don't ruin the chance. Karena when you do good, when you do your best, people will know, people will appreciate what you do. Dari situlah steamroll. Ini kata-kata terakhir gue suka banget sih. Kalau lu punya kesempatan, if you have only one chance, lu punya satu kesempatan, lu jangan menyia-nyiakan itu. Kenapa? Ibaratnya lu mau nyimpen untuk waktu yang terbaik. Mungkin itu waktu terbaik buat kalian. Kalian beri tembakan, mungkin kalian bisa menjadi seseorang yang sukses. Karena kalian serius dan kalian memberikan yang terbaik. Mungkin di kesempatan yang lain kalian ada ikut lomba misalnya. Kalau itu kesempatan kan. Kalau kalian tidak memberikan yang terbaik saat itu, jangan harap kalian lolos ke final. Iya, benar. Jangan harap kalian lanjut ke lomba berikutnya, jangan harap. Kenapa? Berarti kalian meremehkan ajang itu. Jadi kalian tidak boleh research di rumah, tidak boleh meremehkan sesuatu hal. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali dengan orang yang sama. Misalnya ketemu Coach Mario nih di hari pertama dan kalian tidak serius, kalian ini mungkin kedepannya Coach Mario nggak mau ngelatih lagi, bisa terjadi gitu. Karena ya kalian aja tidak serius dengan diri kalian, gimana kalian mau komitmen sama orang lain, ibaratnya begitu. Wow, ini gue sih belajar sih. Thank you bro. banget, Bert. Maksudnya dengan gue mendengar lo cerita sedikit tadi, gue pribadi kesentil sih. Karena kadang ya sebagai manusia mungkin kita save it for the best, lo simpen yang terbaik, nantilah ada waktunya, bukan sekarang. Sekarangnya kapan? Gue tanya. Sekarangnya kapan? Besok amit-amit nih, besok lo nggak ada. Then you lose the chance ya. Ya, terbaiknya kapan? Nggak ada yang tahu. Lo harus kasih yang terbaik. Bukan dalam hal kerja doang, tapi dalam kehidupan juga. Berikan yang terbaik untuk keluarga, berikan yang terbaik untuk siapapun lah.
Jangan pernah menunggu esok hari ya. Ini deep talk banget ya. Lama-lama gue bisa nangis lama-lama nih. Thank you. Coach, kita lanjut lagi coach. Yes. Nah, setelah semua perjuangan itu, dengan segala effort yang diberikan, perjuangan yang sudah terrealisasikan semuanya, boleh nggak sih share sedikit positif sacrifice? Positive sacrifice itu yang kayak pengorbanan untuk mengejar impian ya. Boleh nggak sih di-share ke gua sama ke Bristers di rumah Boleh yang lagi banget. nonton? Maksudnya pasti seluk-beluk perjalanan ini ada segala sesuatunya yang nggak ada yang tahu gitu. Ternyata kayak gua untuk membangun ini tuh butuh nggak tidur, butuh nggak makan atau apa. Boleh nggak sih ceritain banget. semuanya? Boleh. Kalau if you get the time, I will share. Share everything you have. Alright. So untuk menuju perjalanan ke sana ya, sampai sini ya, pastinya nggak mudah. Pastinya banyak banget sacrifice yang kita harus lakukan. Ini juga salah satunya nih ya. As a coach, gue juga selain ambil sertifikasi, ya kan. Jadi as a professional itu harus ada dong, ya kan ya. Supaya you just know the safety, the precaution, what to do, the science behind it. Tapi more than that, again, gue jadi inget nih cerita lu nih lomba. Gue tuh udah ngelakuin 2 kali lomba. Pertama lomba angkat berat, powerlifting. Oke. Waktu itu di Porprov 2014. Lumayan tuh gue secara nasional ya. Di Indonesia gue juara 3 di kelasnya gue. Gue angkatan gue ya mungkin zaman sekarang udah ini ya udah melebihi lagi, tapi lumayan lah. Waktu itu gue dapet squat gue 220 kilo, deadlift gue 220, bench press gue 150 kilo. And you know, and then lumayan dapet third place. And then gue abis gitu gue ke kompetisi strongman Indonesia, ngelawan deh tuh log lift, you know those strongman pegang batu yang kayak Hafthor Bjornsson itu ada sekarang. Nah lumayan, I got like 6th place despite of every struggle. Tapi kalau there is 5 competition, salah satunya tapi gue juara 1 and I'm really proud of it. Ngelawan orang Filipina, ngelawan orang, gue kan berat badan gue 80, gue lift orang lawan angkat 150 kilo, maksudnya body weight dia 150, can you imagine? It's so easy for him to lift more, right? But then I got first place. Intinya gini guys, it takes discipline and consistency again ya. In everything that we do, misalnya kita kalau angkat, ini kan kita kan fitness ya. You do your squat, you do your bench press, you do clean and jerk, you do snatch, you do everything ya. Ini semua istilah fitness ya. Yeah. Mungkin kalian bisa search di Google nanti. Basically kayak form Ya, cara untuk pergerakan lah. Yeah. Kurang lebih begitu. Always practice that sampai it becomes beautiful. Your technique becomes beautiful. Always practice. Karena practice makes perfect. And you know, people see you gitu kan. I think that's kalau kita tuh jadi orang tuh by showing what you do, you then project like inspiration for people gitu loh. Jadi jangan malas guys. Even the simple things in life itu ada hasilnya nanti. Betul. Ini secara nggak langsung Coach Mario mau mengajarkan kita, kalau emang kalian suka sama sesuatu dan kalian pengen serius di hal itu, show your passion. Iya, terjun, ikut lomba. Tunjukin emang dedikasi lo ke dunia itu beneran gitu, bukan cuma sekedar. Beda sama hobi ya. Kalau hobi itu membutuhkan mood kamu, mood lu semua di rumah untuk kapan gue mau kerjain. Pas gue lagi mood, itu namanya hobi. Tapi kalau lu bener-bener passionate dan lu pingin itu menjadi sesuatu dasaran untuk bisnis kita atau untuk sesuatu yang emang kita anggap penting, ya show it. Dan kalian harus benar-benar keluar dari comfort zone ya. Betul.
Itu udah the real deal. Yes. Buktinya seorang coach Mario aja masih sampai tadi bilang ya, disiplin itu penting sekali. Disiplin sama work hard. Dan itu berarti sacrifice dulu gila banget ya. Yeah, and I got injured so many times. Tapi that injury is good. Karena jadi gue jadi juga pengalaman. True, betul. Dari injured misalnya bahunya sampai gak bisa gerak, sampai low back pain, and how I came out of it, itu menjadi suatu pembelajaran. Wow. But then again, ya keep practicing, keep digging ya. Kalau ada yang kurang apa, research, do your research ya. And then it takes practice, everything takes practice. Ini serius sih, gue dengerin positive sacrifice ini pertama kalinya gue denger orang memberikan positive sacrifice serasa bukan sacrifice di sini. Dia benar-benar menganggap semua yang dilewatinya ini nih, Coach Mario nih, sebagai pelajaran dan tantangan untuk melompat lebih. Bener-bener kayak positif banget, gila Bristers. Jadi gue suka banget dengerinnya, gila sih. Thank you Bert. Bro, Yes. nih gua merasa lo kan filosofis banget nih. Semuanya ada hukum sebab akibat nih kayaknya kalau di Coach Mario nih ya. Nah, gue pribadi di hidup gue ada yang namanya moto lah untuk motivation buat gue. Kalau gue untuk sesama, gue biasanya bilang be respectful. Lo harus respect sama setiap orang, kenal maupun tidak kenal. Kenapa? Karena dia punya sejarah hidupnya masing-masing, dia punya masalah hidupnya masing-masing. Kita nggak tahu itu apa, jadi be respectful. Lo harus respect sama semua orang. Nah kalau untuk kerjaan, gue selalu bilang never stop learning. Karena artinya mati itu di saat lo berhenti belajar. Karena semuanya tidak akan pernah berhenti. Belajar itu apapun. Dan belajar itu tidak harus dari buku, tapi ya paling besar dari buku. Tapi kalian kalau mau belajar dari lingkungan kalian aja, sekitar kalian bisa belajar kok. Paling simple begitu. Ngobrol sama orang, bahkan sorry ya, orang yang mungkin kalian tidak pandang seperti tukang sapu atau apa, mereka kadang memberikan kita ilmu yang banyak loh, tentang artinya perjuangan hidup sehari-hari. Kalian nggak tahu kan mereka bangun jam berapa, jalan kaki berapa kilo untuk nyapu. Itu kadang orang lupa hal itu. Tapi jangan salah, ini hanya sebagai gambaran perspektif ya. Karena belajar itu tidak terlimit dari segala hal kok. Nggak ditutup tembok, nggak ditutup pintu. We can learn everywhere. Yes. Oke, trust me, it works. Yes, trust me it work. Waduh. Oke. Terus ya guys ya, zaman sekarang ini mungkin tadi gua kan ngomong details ya. Kita tuh jadi orang harus detail. Nah, Bert, kalau gua nih ya sebagai PT ya, we do sweat, right? Kita keringetan, kita get down on the floor, get dirty ya kan sometimes. But remember, kalau gue juga punya motto nih, I tell you the secret ya. I think that first impression itu kan menurut gue itu penting. So you go wherever you are, you meet people. Always invest on yourself. Jadi investing on yourself itu doesn't have to be something expensive ya. Tapi you do take care of yourself misalnya. Be consistent on things. Misalnya gue tiap sebulan gue guntingkan rambut, ya kan? Kalau misalnya nih misalnya berewokan, make sure the berewokannya itu jenggotnya looking nice, Clean lah ya. Yes. Sama juga kayak gue gitu. The way I want to present people, I do believe we do need to look profesional atau look respectful, and keeping things clean, keeping your hygiene clean. Yep. Jangan bau badan, janganlah gigi kamu bau. Ini mungkin sensitif ya, but dari gua umur sampai 30 tahun it does matter. Karena gua belajar orang tuh cuman ngejudge orang tuh cepet gitu. Maybe like 15 seconds up and down, ya kan? Sometimes people do that, right?
Tapi kamu jangan tutup sebelah mata. Kamu actually you can take that advantage sebagai your Motivation untuk menjadi orang lebih baik lah. ya untuk orang jadi lebih baik dan juga kita personally jadi baik ya dan juga giving the right impression to people gitu. Oke, bener sih. Jadi, tapi ini case-nya balik lagi sama persoalan yang kalian hadapi ya. Kalau Coach Mario ini ke arah fitness, mungkin kalian kalau kerjaannya berbeda, mungkin harus disambungkan sama kerjaannya masing-masing ya. Karena ya ini motonya Coach Mario, kalian bisa implement, tapi implement ke apa yang kalian lakukan ya. Ya. Tapi tetap intinya memberikan impression yang baik untuk setiap orang, memberikan yang terbaik untuk semua orang yang kalian layani, kenal maupun tidak kenal, pokoknya kalian give the best shot lah ya. Yes. Give the best shot. Again, you only got one shot probably. Ya. You gotta do your best. Nah itu lebih bagus tuh kata-katanya. Iya. You only get one shot daripada you only live once. Iya. You only get one shot, so what will you do? A positive shot atau negative shot? You pick. Nah, Ya, itu pilihan hidup lu. betul banget, Bert. Bro, ini gila. Gua cerah banget nih muka gua. Beraura positif udah nih. Thank you, Bert. Ruangan ini positif banget sekarang. Thank you, Bert. Bro, kalau lu dikasih satu kesempatan nih, ya sekarang kesempatannya nih, untuk ngomong, memotivasi sesama PT, apa yang akan lo beritahu mereka? Gini ya, untuk sesama PT, be proud of who you are, oke? Kerjaan ini mungkin kadang dianggap remeh di Indonesia aja sih ya. Tapi ingat guys, di luar negeri is actually one of a good career karena it's really serious kok. Jadi kalau kita berkarir begini, kita bisa ngelatih atlet, ya kan, atlet profesional. Terus kita bisa bayangin deh kerjaan kalian ini bukan kerjaan menurut gua. Ini adalah we do our goodwill to the people ya. Bayangin ketemu orang udah gak kuat, banyak penyakit, and then you change them. How good is that? Jadi kita bukan jualan produk atau apa gitu ya. We really do help people around. It's a very, I think it's a very honest and novel job. Ya. Ini mulia banget sih ini. Yes, dan harus mulia ya guys. Jadi keep it professional. Goalnya adalah untuk membuat sehat semua orang, menginspirasi semua orang. Mari kita sama-sama menjaga ini sebagai mestinya ya. Kita bikin nama baik personal trainer ini menjadi lebih baik lagi ke depannya karena memang karir ini saya percaya banget ini karir yang mulia gitu. There's no shame, there's no need to shame about it. Betul. Mungkin belum di market dengan benar aja di Indonesia. Tapi itu adalah kita punya tanggung jawab sama-sama untuk menginfluence orang supaya menjadikan kerjaan ini yang mungkin terlihat simple padahal enggak ya. Pokoknya gue tuh hampir tiap hari dikira orang kayak dokter. Padahal gue bukan dokter, cuma orang, hey Mario, gue sakit nih belakangnya, what can I do? Hey Mario, gue punya elbow sakit nih, kemarin gue main tenis, what can I do? Gitu kan, what can you do? Gitu kan. Mario, gue kayaknya jantung gue kok kayak tiba-tiba kayak abis lagi jedek tau kayak berhenti sebentar, udah gitu jedek lagi. What is that Mario? Ya, tantangannya banyak ya. But then again, always be true to yourself. Juga jangan misalnya if you don't know sesuatu, be honest. Oh, you know what? I didn't know about this for now, but I will come back to you. I will try to give you solution. Nah, Don't fake it. Iya, Jangan don't fake berbohong. Karena kalau sekalinya kalian berbohong dan orang itu pakai kebohongannya dan merasa rugi, wah susah banget balikin nama kita ya. iya, ya. Jadi kalau gua percaya kita tuh gak perlu pinter kok, tapi
Yang penting kita willing to learn, selalu open minded. Opportunity kebuka lah. Opportunity pasti kebuka. Selalu open minded, selalu spend time, just 15 minutes, just think about, you know what, kemarin gue gak ngerti ya akan hal ini. Coba aja belajar, buka YouTube. Sekarang kan resources comes easy, asal kita mau kan, asal ada niat. Nah, try to do that. I always try my best. Even though maybe I'm not smart, I'm not the smartest coach. Maybe banyak lah strength and conditioning coach yang lain yang lebih bagus. But then again, don't give up, jangan kecil hati. Karena you do your best. Nanti people will I do believe people will appreciate that. Gue setuju sih. Lu do the best, keep learning, keep doing. Karena gue pribadi ya, gue podcast ini gue nggak belajar loh. Gue nggak Keren banget, Bert. Gue nggak ada dasaran sebagai seorang host, sebagai seorang pembicara. Semua teman gue tahu akan hal itu karena gue bener-bener introvert garis keras. Tapi ya gue belajar dan ya lu jalanin aja lah. Karena lu lihat sisi tujuan lu membangun ini untuk apa dan fokus akan hal itu. Mungkin itu bisa terus memotivasi lu untuk menjadi lebih baik. Betul. Bro, thank you for coming. Gue senang banget lu datang, lu udah share yang hal-hal yang begitu luar biasa. Gue senang banget. Thank you udah datang ke Ruang Jeda. Thank you udah sharing sama Bristers. Bristers di rumah, kalau kalian ada yang mau nanya soal olahraga atau soal tadi badan-badan sakit, boleh nih langsung ke coach atau dokter Mario. Aduh. Langsung turun ke bawah, tulis di kolom komen tuh pertanyaannya semua tuh di YouTube, atau kalian bisa ke description ada link ke Instagram gua. Nanti ada feednya dengan muka Coach Mario, kalian bisa langsung tulis juga pertanyaannya di situ. Nah, untuk video ini spesial banget nih. Video ini akan kita post di YouTube-nya Coach Mario juga. So, nanti semua linknya juga ada di description. Semuanya kalian bisa datang ke sana, bantu subscribe juga jangan lupa. Terus, kalau kalian yang bertanya-tanya, ini gue tanya ke Coach Mario, pertanyaannya kapan dijawab? Nah, follow Instagram, subscribe YouTube, semua informasi bakal kita sampaikan di situ. So, jangan worry, jangan takut. Nih, Coach Mario yang akan menjawab secara langsung. Oke? So, sekali lagi thank you Coach udah datang. Thank you udah luangin waktu jauh-jauh ke sini. Thank you banget. Ya, welcome. Bristers, so sekian podcastnya. AP sign out. Salam Ruang Jeda. Bye-bye.